Kia aidon annam ro'atan israiliyatan kana lahadarun bijiwari qasril maliki. Segenap para asatiza, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, jamaah majlis taklim dan muzakarah Musholla Al-Barokah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ismatullah selaku Ketua Musholla Al-Barokah, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Dr. Andes Dasuki, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Haji Ahmad Muhammad, yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Abdul Khalik, dan masih banyak lagi para asatizah dan tokoh masyarakat lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah sekalian. Pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan materi kitab Irsyadul Ibad terkait tentang zolim. Dihikayatkan juga bahwasanya ada seorang perempuan Israiliyah. Ini cerita-cerita dulu sebelum Nabi Muhammad. Ya, jadi diceritakan bahwa ada perempuan Israiliyah kana lahadarun. Ini perempuan punya rumah bijiwari qasril maliki, rumahnya berdekatan dengan rumahnya raja. Ya, jadi ada istana raja, sampingnya itu ada rumah perempuan Israiliyah. Yang namanya rumah raja istana sama rumah rakyat biasa dekat gitu, ya jauh banget bedanya. Ini istana, ini rumah biasa. Wa kana tashinul qasra, dan adalah rumah perempuan tersebut membuat cacat gedung atau istana. Ya, jadi ada istana, sampingnya rumahnya rumah reot, rumah gubuk yang enggak bagus, sehingga enggak cantik dilihatnya. Tampaknya jadinya enggak bagus. Karena gara-gara ada apa? Ada bangunan rumah yang jelek itu. Wa kullama ramal maliku minha antabi ad-dara, dan setiap kali raja itu punya maksud tujuan ingin yang membeli rumah tersebut, ditawarin tuh ya kepada perempuan tersebut, kalau bisa dijual aja tuh rumah. Kata raja, saya beli, berapapun harganya saya beli. Ya udah, jual aja. Karena ini merusak pandangan. Jadi kalau seandainya dijual mau diruntuhkan, dirobohkan gitu. Jadi dia selalu ditawarkan tuh. Nih raja nawarin kepada tuh perempuan, udah jual saja. Tapi apa yang terjadi? Abad antabi aminhu. Tapi itu perempuan nggak mau jual rumahnya. Fakharajatil mar'atu fi safarin, maka pada saat itu perempuan lagi keluar rumah melakukan perjalanan. Satu saat ini perempuan pergi jauh dari situ, yang melakukan safar, melakukan satu perjalanan yang cukup jauh. Fa amaral maliku bihadmiha, lalu raja itu memerintahkan kepada pengawal-pengawalnya, tentara-tentaranya untuk menghancurkan dan merobohkan rumah perempuan tersebut. Ya, jadi pada saat itu perempuan pergi, ya raja tahu nih perempuannya nggak ada, ya pergi cukup lama lagi, dihancurkan tuh rumah, ya, jadi dirobohkan tuh rumah tersebut. Falamma ja'atil mar'atu minas safari, maka tatkala perempuan tersebut datang kembali dari perjalanannya, qalat, lalu perempuan itu berkata, man hadamad dari, siapa yang menghancurkan rumah saya? Kaget tuh perempuan. Pas makan pulang rumahnya udah roboh, udah dihancurkan. Sampai dia dari jauh pergi mau istirahat mau apa, ternyata rumahnya udah hancur, udah nggak ada lagi.
Ya, ditanya, siapa yang menghancurkan rumahku ini? Kila dikasih tahu laha kepada itu perempuan, al-maliku. Oh, yang menghancurkan ini adalah raja. Ya, penguasa. Nah, seperti itu. Jadi ditanya-tanya sama masyarakat, lalu jawabannya yang menghancurkan ini adalah ya raja, penguasa. Parofa'at tarafaha ilas sama, langsung saja perempuan itu menengahkan ya matanya ke atas langit. Ya, berdoa. Ya, dia langsung ya ke atas langit. Ya, bukan berarti Allah ada di atas, bukan. Emang etikanya begitu. Kalau kita berdoa, ya lagi khusyuk benar. Ya, itu namanya ya salah satu etika berdoa, begitu ngangkat tangan. Ya, agak naik. Itu bukan berarti Allah ada di atas ya. Ya, jangan dibilang Allah ada di mana, di atas. Enggak, Allah tidak punya tempat. Sebab yang punya tempat itu adalah makhluk. Nih kita nih punya tempat makhluk. Allah itu tidak bertempat. Sebab tempat itu adalah makhluk. Enggak mungkin Allah ada di makhluk. Ya, tempat Allah yang ciptain. Masa Allah di tempat? Ya, jadi Allah enggak ada di bawah, Allah enggak ada di atas. Ya, jadi jangan kita katakan Allah ada di atas. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara ada orang bilang begini, saya sih pergi mana yang di atas aja dah. Iya. Kadang-kadang ada yang bilang begitu. Saya sih pergi mana yang di atas aja. Yang di atas apaan? Iya. Yang di atas cecek. Ya. Di atas banyak, benar. Nah, jadi jangan dibilang ya di atas. Allah begitu aja jangan bilang saya sih terserah yang di atas aja. Ya, semuanya udah diurus, udah dijaga, udah ditulis sama yang di atas. Itu kadang-kadang sering begitu. Ya, jadi jangan. Ya, jadi jangan kita posisikan bahwa Allah itu memiliki tempat, tempatnya di atas. Ya, tapi kalau kita berdoa banyak tuh yang mengangkat ya ke atas langit dia kemudian berdoa. Itu namanya apa? Etika adab. Sebab atas biasanya tempat mulia. Gitu. Jadi artinya kita ya menempatkan posisi Allah itu mulia. Gitu. Bukan berarti Allah ada di atas, tapi posisi Allah begitu mulia. Nah, itu boleh kalau tujuannya begitu, menempatkan posisinya Allah mulia. Ya. Di saat-saat tertentu boleh berdoa begitu. Ya, di saat-saat ketika orang sedang benar-benar ini, ya Allah, boleh. Ya, tapi ada orang yang doa gini aja. Tapi di saat-saat tertentu dia lagi hajat banget, boleh. Ya Allah, nah begitu, nggak apa-apa. Ya. Iya. Iya. Iya benar. Jadi ada langit, ada bumi itu menunjukkan adanya Allah. Begitu. Allah itu ada, ya. Mustahil Allah itu tidak ada, ya. Nah, kemudian dalilnya apa? Ada langit, ada bumi. Enggak mungkin langit sama bumi ada, enggak ada yang menciptakan, tercipta dengan sendirinya. Enggak. Nah, adanya langit, adanya bumi itu menunjukkan Allah itu ada. Nah, itu kalau kita belajar ya tauhid seperti itu. Jadi parofa'at tarafa ila sama, dia mengangkat ke atas langit, waqalat, lalu itu perempuan berkata, artinya berdoa, Ilahi wa sayyidi wa maulaya. Itu doanya begitu. Wahai Tuhanku, pemimpinku, ya penghulu aku, ghibtu ana, saat itu saya enggak ada, wa anta hadirun, dan engkau itu hadir ada, lid-dha'ifi mu'inun, bagi hamba yang lemah Allah adalah penolong, walil mazlumi nasirun, bagi hamba yang dizolimi Allah itu apa? Nasirun, penolong. Itu doanya begitu dia. Benar-benar dari hatinya yang dalam. Ya sayyidi, ya ilahi, ya maulaya. Waktu itu memang saya kagak ada, tapi saya yakin engkau ada. Ya, engkau tahu tuh waktu raja menghancurkan rumah saya kagak ada, tapi engkau ada. Kan enak itu doanya ya.
Langsung gitu doanya, mantep bener. Nah, makanya kita kalau mau doa langsung aja apa adanya kita omongin. Ya itu begitu. Saya memang lemah, tapi saya yakin engkau adalah penolong. Saya dizolimi, saya yakin engkau adalah penolong. Jadi mengena langsung. Setelah itu semua jalasat diduduk aja udah. Dia nggak ngapain, duduk aja. Itu doanya cuma singkat begitu. Ilahi wa sayyidi wa maulaya ghibtu ana wa anta hadir lid-dha'ifi mu'inun walil mazlumin nasirun. Kemudian diduduk aja tuh Bapak Ibu Saudara, perempuan tersebut di depan rumah yang hancur, di depan istana raja. Fa kharajal maliku, raja keluar saat itu. Penguasanya keluar fi mauqibihi, Masya Allah, dengan ya begitu hebatnya diikuti dengan pengawal-pengawalnya. Falamma nazara ilaiha, maka tatkala itu raja ngelihat kepada itu perempuan, dengan gagahnya dia keluar bersama dengan pengawal-pengawalnya. Qala laha, maka berkata itu raja kepada itu perempuan, matanzurina, matantazirina, apa yang kamu lagi tungguin? Tuh, kamu nungguin apa di sini? Qalat, kata ini perempuan, antaziru khoroba qasrika, saya lagi nunggu kehancuran istana kamu. Tuh begitu. Jadi habis dia doa begitu diduduk aja. Ya, di depan istana itu. Itu raja keluar beserta dengan pengawal-pengawalnya, dengan gagahnya gitu. Ditanya, kamu ngapain di situ? Lagi nunggu apaan? Kata itu perempuan, saya lagi menunggu sebentar lagi istana kamu akan hancur. Dia bilang begitu. Ya. Nah, apa yang terjadi tuh? Itu doanya tadi tuh. Doanya, ya Sayyidi, ya Ilahi. Doanya itu yang tadi. Cuma pas banget dia habis doa diduduk aja. Nah, raja nanya keluar dari istana, kamu lagi ngapain di situ? Saya lagi nunggu kehancuran istana kamu. Ya, itu yang diucapkan. Fahaza'a, lalu raja itu ya mengejek biqauliha, dengan ucapan daripada itu perempuan. Jadi ketika perempuan menjawab dengan kata-kata tersebut, diejek, direndahkan itu perempuan sama raja. Wadhahika minha, kemudian tuh raja tertawa terbahak-bahak karena melihat ya lucu gitu. Jadi dihina itu perempuan. Ya, dicaci maki itu perempuan, diketawain tuh perempuan. Nah, ternyata benar Allah tuh ya kalau mau berkehendak gampang saja. Falamma janna alaihi lailu, maka tatkala masuk malam hari. Ya, jadi sampai malam tuh nggak langsung ya, nggak langsung. Itu perempuan ya emang nungguin aja di situ. Nah, pas waktu malam datang, khosafa bihi, Allah benamkan ya itu yang namanya istana raja, dibenamkan masuk terus ke dalam bumi. Ya, seperti Qarun kan begitu, dengan kekayaannya dibenamkan. Itu istana raja dibenamkan terus masuk ke dalam bumi. Wa biqasrihi, jadi rajanya dibenamkan, kemudian gedungnya pun, istananya pun dibenamkan. Wa wajada ala ba'di hitanil qasri, dan dia baru menemukan atas sebagian tembok-tembok istana, tinggal tersisa ya tembok-tembok istana enggak ya terbenam semuanya. Ya, jadi itu dengan kekuasaan Allah, gedung istana raja yang begitu megah, begitu kuat langsung dibenamkan beserta rajanya. Itu namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa wajada atau wa wujida ala ba'di hitanil qasri maktubu hazil abiyati, ditemuin di sebagian dinding istana tersebut ada tulisan, ya tulisan bait-bait ini. Jadi ada tulisan baitan begini, atahza'u bid du'ai wa tazdarihi wa ma yudrika ma suni'ad du'a'u. Tuh, kamu mengejek dan merendahkan dengan doa. Tahukah kamu apa yang bisa dilakukan oleh doa? Tuh, jadi tadi ketika tuh perempuan berdoa diejek, dihina, dia nggak tahu apa
yang dapat diperbuat dengan doa. Ternyata doa itu manjur. Manjurnya kenapa? Karena itu perempuan termasuk yang dizolimi. Ya, karena dia orang yang dizolimi, maka Allah cepat menolong. Allah cepat tolong. Sihamul laili la tuhti. Jadi sihamul laili, sahamnya malam, la tuhti, tidak salah. Ya, jadi panah yang akan datang di waktu malam itu tidak akan salah katanya. Walakin laha amadun walil amadi inqidau, akan tetapi bagi malam itu punya masa, dan masa itu ada inqido, waktu selesainya. Ya, jadi artinya pasti ada batasnya. Kita nih semuanya punya batas. Likulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Setiap manusia, kita semuanya itu udah ditentukan kapan akhir kita. Kalau udah sampai akhirnya nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Itu begitu. Kekuasaan juga begitu. Saatnya nanti akan berakhir. Ya, makanya nggak boleh sombong. Itu raja sombong sekali. Ya, dengan gagahnya, ya itu mentertawakan perempuan yang lemah, yang dizolimi. Ternyata dengan doa itu bisa terjadi semuanya. Akhirnya kekuasaannya hancur saat itu. Istananya yang begitu megah hancur saat itu. Ya, gara-gara dia zolim menghancurkan rumah perempuan tersebut. Ya, jadi itu rumah digusur tanpa ya ada izin daripada yang punya. Kan berarti zolim. Walaupun dia raja, walaupun dia penguasa, ya akhirnya doanya diijabah sama Allah. Kemudian ya berakhirlah kekuasaannya. Jabatannya habis saat itu. Ya, hancur gedung atau istananya. Wa qad sya'al ilahu bima tarahu, dan sungguh Allah telah berkehendak dengan apa yang engkau lihatnya. Fama lil mulki indakum baqa, maka enggak ada di sisi kamu kekuasaan dan kerajaan yang kekal. Jadi enggak ada yang kekal, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, enggak ada yang kekal. Semuanya akan berakhir. Jabatan yang kita sandang suatu saat akan kita lepaskan. Kekayaan yang kita miliki suatu saat akan kita tinggalkan. Tuh. Kita meninggal dunia pakai jam tangan aja, dibuka jam tangannya. Ada enggak orang meninggal dunia dikubur pakai jam tangan? Enggak, dibuka jam tangan. Ada orang punya cincin. Cincin kita pakai, kita sayang. Waktu meninggal ada yang bukain nggak? Ada. Orang perempuan pakai kalung. Ya, jangankan 100 gram, 10 gram juga. Kalau meninggal ada yang bukain nggak? Ada dibukain. Ya, kacamata yang kita pakai. Ya, kira-kira ada nggak orang mati kacamatanya nggak dibuka dikuburin? Dibuka. Tuh, apa yang kita bawa? Nggak ada yang kita bawa. Tuh. Suatu saat semuanya tidak ada yang kekal. Fama lil mulki indakum baqa. Ya, jadi nggak ada tuh. Ya, makanya nanti semua ketika di hari kiamat Allah nanti akan tanya, limanil mulkul yaum, gitu. Ya, kekuasaan saat ini milik siapa? Tuh, raja nggak berani menjawab, presiden kagak berani menjawab, ratu nggak berani menjawab, perdana menteri nggak berani menjawab. Ya, semuanya diem. Allah yang jawab. Lillahil wahidil qahar. Ini ya kekuasaan saat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain diem semuanya. Ya, Presiden Amerika juga nggak berani ngomong, diem aja udah. Nah, seperti itu. Ya. Udah habis, nggak ada lagi. Nah, makanya nggak ada yang kita bisa banggakan Bapak Saudara. Ya. Ya itu. Tuh raja yang begitu gagahnya, ya dengan doa saja hancur, ya dibenamkan sama Allah. Itu yang namanya istana yang begitu megahnya, di malam itu juga hancur dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan doa. Masya Allah, dahsyatnya doa. Makanya ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Tuh, ini kita orang yang beriman punya senjata. Senjata yang ampuh apa? Doa. Ad-doa silahul mukmin.
Hafizanallahu min syururiz zalimin. Semoga ya Allah menjaga kita dari kejahatan orang-orang yang zalim. Wa hamana min makaidil kafirin, dan semoga Allah menjaga kita dari tipu daya orang-orang kafir. Mudah-mudahan nih kita dijaga semuanya dari kejahatan orang-orang zalim dan tipu daya orang-orang kafir. Makanya kita ngeri. Ya, kezaliman ini harus kita basmi, nggak boleh ada. Ya, seperti itu. Kita ngikutin orang yang zalim, ya berarti kita dosa juga. Nah, seperti itu. Makanya nggak boleh itu. Bahaya. Allah akan terima doa orang yang dizalimi. Ya, akan diterima oleh Allah. Tanbihun, ini satu peringatan. Inna zulma, sesungguhnya kezaliman apa? Huwa wad usyai'i fi ghairi maudihi. Yang namanya zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Jadi kalau ditanya apa itu zalim? Wad usyai'i fi ghairi maudihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Peci ini tempatnya di kepala. Sekarang peci kita taruh di dengkul. Berarti menurut menurut lughah zalim. Ya, kita enggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kacamata mesti ditaruh di sini. Ditaruh di belakang sini. Nah, itu berarti zalim. Dari pengertian bahasanya gitu ya. Nah, itu jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya sama. Tapi itu dari segi bahasa. Pokoknya menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya itu namanya zalim. Ya, seperti. Jadi kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, Allah mestinya ditempatkan di mana? Ya sebagai satu zat yang harus disembah. Sekarang dia menyembahnya bukan Allah, disembah yang lain. Berarti zalim enggak? Zalim. Makanya innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Iya. Sama. Iya, bisa begini. Udah habisin aja tuh dia. Tangkap dia. Ya, yang nangkap bukan dia. Tapi perintahnya sama-sama dosa. Gitu. Nanti ada dalam Al-Qur'an dijelaskan begitu. Ya. Atas perintah siapa nih dia? Oh, perintah si A. Ya si A-nya dapat. Ya. B melakukan kezaliman atas perintah A. Berarti B dosa, A juga dosa. Kan A kagak melakukan, iya tapi perintah dia. Ya. Ada kita lagi rame-rame, ada maling tangkap. Ya. Kemudian kita bilang, "Bakar." Begitu kita bilang. Kita bilang bakar. Ternyata dibakar sama masyarakat. Ini gara-gara mulut kita yang ngomong bakar. Kita dapat juga dosanya. Iya. Nah begitu. Makanya hati-hati jangan. Ya, tuh kadang-kadang orang kalau ada begitu tuh, masya Allah orang udah banyak begitu. Ada aja yang ngomong bakar, udah dibakar. Nah itu kita ngomong begitu tuh, nggak boleh. Kita berarti berbuat zalim. Pencuri nggak boleh dibakar, nggak boleh. Nggak ada hukumnya pencuri dibakar. Ya, jadi nanti diadili. Ada juga potong tangan. Kalau potong tangan boleh, karena ada dalam hukum Islam. Tapi membakar nggak boleh. Ya, semut lagi hidup, lagi jalan kita bakar, boleh nggak? Nggak boleh, zalim. Zalim. Jadi kalau ada yang makhluk lagi hidup, kita bakar hidup-hidup, itu namanya zalim. Ya, kalau matiin boleh. Ya, ada semut kan yang boleh dimatiin, ada boleh yang nggak dimatiin. Kalau yang gatel, yang bisa membahayakan boleh dimatiin. Ya, tapi kalau dibakar nggak boleh. Disiramin minyak tanah, ya kemudian dibakar. Ya, itu jangan. Itu namanya zalim. Sebab yang berhak membakar hidup-hidup hanya Allah. Ya, kita sebagai manusia nggak boleh. Iya. Iya. Itu namanya hilah. Ya. Hilah itu artinya ya supaya lepas dari hukum gitu. Saya kagak bakar semut, saya bakarnya keleangnya gitu. Padahal mah tujuannya enggak, semut mau dibakar gitu. Jadi kalau ada semutnya jangan.
jangan bakar seperti itu. Iya. 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 Saya tadi pasti saya bilang nih ada yang nanya ini nih pasti nih gitu. Bener aja yang nanya. Ya saya pikir pasti nanti ada satu jamaah yang nanya seperti ini pertanyaannya. Ternyata bener ada yang nanya. Ya, berarti nyambung saya nih. Ya. Jadi begini Bapak Saudara, ya bukan berarti itu nggak diterima doanya. Ya, sebab kadang-kadang orang yang zolim itu sengaja diperpanjang dulu sama Allah. Dibiarin aja dulu. Iya diulur, gitu, diulur dulu, gitu. Ntar suatu saat baru, jatuhin baru. Nah seperti itu. Sebenarnya doa bukan gak diterima, udah diterima ntar, cuma belum waktunya aja. Ya diulur-ulur dulu. Nah seperti itu. Iya, seperti itu. Tetap kita harus husnuzon sama Allah. Iya, berbaik sangka sama Allah bahwa doa orang yang dizolimi mustajab. Itu. Jadi ya doa orang yang dizalimi itu mustajab. Pasti itu, pasti. Ya. Kenapa belum dibuktikan? Ya itu biasanya ya orang-orang yang zalim biasanya sengaja sakit aja nggak dikasih. Ya sehat terus. Kayak Firaun begitu kan? Ya Firaun kan kagak sakit-sakit. Tahu-tahu tenggelam dalam lautan. Ya, nah seperti itu. Ya. Jadi begitu ya. Insya Allah doa-doa ya hamba-hamba Allah yang dizolimi itu pasti mustajab. Iya itu. Karena memang itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakila yang dikatakan zolim itu apa? At-tasarrufu fi milkil ghairi, menguasai ya, mentasarrufkan pada milik orang lain bi ghairi izni, tanpa izinnya. Ada harta orang diambil kemudian ya ditasarufkan tanpa seizinnya, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, jadi kita mentasarufkan milik orang lain tanpa izinnya nggak boleh. Ada motor, ya kita pakai aja itu motor, padahal itu bukan motor kita. Kita pakai tanpa izin, zolim dia. Ya izin dulu, saya izin ya. Ya memakai motor ente nih. Oh iya silahkan. Jangan main make-make aja, nggak minta izin lagi. Zolim namanya. Itu namanya at-tasarruf fi milkil ghair bi ghairi iznihi. Jadi harus izin. Ya ini bangku siapa nih? Ya bangku teman kita dudukin aja. Zolim. Karena ini kita manfaatkan milik orang tanpa izin. Nah itu nggak boleh. Wal ghasab, ada lagi ghasab. Ghasab itu apa? Huwal istila'u ala haqqil ghairi, yaitu dia menguasai hak orang lain. Itu namanya ghasab, merampas kalau kata kita. Merampas hak orang lain. Ya, wahuma haramani, dua-duanya haram. Bil kitab was sunnah wal ijma. Baik dalilnya dari Al-Qur'an, hadis maupun ijma ulama. Fayakfuru mustahilluhuma, maka kupur orang yang menghalalkan, yaitu zolim dan ghasab. Ada yang bilang, ini mah halal. Nah itu kupur tuh. Ya, yang menghalalkan ghasab, yang menghalalkan kezoliman, itu kupur hukumnya. Wayab suku dan pasik, walau lihabbatin ijman, sekalipun cuma 1 biji gabah. Ijma'an, nih ijma ulama. 1 biji gabah nih kita ambil kemudian kita halalin. Halal itu mah nggak apa-apa, ambil aja. Wah ente menghalalkan kezoliman, ente menghalalkan ghasab, itu berarti akan kufur. Apalagi yang model miliaran. Ya, 1 biji gabah, ya itu hukumnya tetap ya haram, nggak boleh. Ya kita harus ya benar-benar melaksanakan tuh aturan seperti itu. Jadi nggak dilihat ya cuma 1 doang, tetap harus minta izin. Ya nggak boleh kita ambil sembarangan. Nah nanti baru waruya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal